Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan. Sapa Jateng tentunya akan bahas tema-tema yang sedang menjadi sorotan publik dalam pekan ini. Salah satunya adalah tema yang sedang kita angkat, yaitu maraknya fenomena bunuh diri di kalangan remaja. Dan untuk membahas tema kita kali ini telah hadir narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya. Beliau adalah dosen dan psikolog dari Unika Sugio Pranoto Catholic University, yaitu Bapak Dr. Siswanto. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak Lia. Ya. Bapak ini juga selaku Kepala LPMA. Ya. Oke, jadi ini sudah ini ya Pak ya, kalau kita lihat dari kasus yang dalam sepekan ini cukup kaget. Dalam sepekan ini ada 2 di Kota Semarang dan harinya ini selang 1 hari. Selain itu, yang sebelumnya juga kalau di total dari September 2022 hingga saat ini sudah ada 5 mahasiswa maupun mahasiswi. Sebenarnya apa yang melatar belakangi hal ini, Pak? Kan menjadi miris kalau misalkan anak-anak yang menjadi generasi masa depan bangsa ini kemudian lebih mudah mereka untuk mengakhiri hidupnya dibandingkan mereka untuk fighting. Apa sebenarnya latar belakangnya? Jadi kalau kita membicarakan kasus-kasus yang sekarang ini marak dan sebenarnya harapannya ke depan tidak akan seperti ini lagi begitu ya. Buat kami yang di dunia kampus juga deg-degan. Ya, apalagi ribuan mahasiswa. Betul. Kita tidak bisa mengawasi satu-satu. Ya, ini yang menjadi juga pemikiran kita bersama mestinya. Jadi kalau kita bicara tentang kasus utamanya bunuh diri begitu, sebenarnya memang ada 2 hal yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah faktor pemicu dan yang kedua adalah faktor penyebab. Nah, kenapa lalu ini banyak mahasiswa? Ya, utamanya perempuan ini ya, rata-rata begitu. Ingat bahwa usia-usia mereka itu usia-usia transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Lalu kita kenal quarter life crisis, krisis seperempat usia itu yang dimana anak-anak ini memang mengalami kegamangan ya. Mereka khawatir, mereka di masa transisi antara anak-anak ke masa dewasa di mana mereka dituntut untuk bisa seperti orang dewasa. Mereka berpikir mau bekerja apa dan lain sebagainya. Itu juga menambah kegamangan dan lain sebagainya. Mereka rata-rata generasi sandwich kalau sekarang ini dikenal seperti itu. Ada yang mengatakan generasi stroberi. Oh, stroberi. Indah tapi kalau ditunjuk begitu langsung ampes begitu ya. Cuma saya berpikir kita tidak boleh memberi label yang aneh-aneh. Karena kalau sekali itu jadi label untuk beberapa anak-anak muda yang rentan itu lalu jadi semacam identitas mereka. Nah itu yang justru berbahaya. Juga, kan? Nah itu faktor pemicu ya, termasuk mungkin memang lalu problem-problem yang mereka alami saat ini, masalah relasi, ya kemudian keuangan dan lain sebagainya. Itu pemicu. Dibully juga ya, itu pemicu. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang faktor penyebab itu sebenarnya bisa kita lihat jauh ke belakang ya, di masa ketika masa pembentukan nilai-nilai kehidupan mereka yang membentuk jati diri mereka, termasuk di sana kepribadian karakter begitu, usia 0 sampai 12 tahun. 0 sampai 12 tahun setidaknya berarti 0 sampai kelas 6 SD. Ya. Di situ kan peran keluarga jadi besar karena memang anak-anak masih sebagian besar ada dalam lingkungan keluarga itu yang pertama. Kemudian ketika mereka kuliah di sekolah di sekolah dasar, peranan sekolah juga penting di sana. Nah itu masa pembentukan nilai-nilai mereka. Kalau ini gagal, nilai-nilainya gagal terbentuk, yang terjadi adalah ketika mereka memasuki masa remaja, pergaulan itu menjadi yang utama buat mereka, pengaruh teman sebaya menjadi kuat. Tetapi kalau nilai-nilai yang sudah dibentuk ketika di remaja itu di masa anak-anak itu stabil, sudah terbatinkan begitu, mereka akan lebih bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk ketika di masa remaja dan berarti kemudian hari. Sudah pandai memfilter setidaknya di usia 13, 14 apabila pembentukan di usia 0 sampai 12 ini sudah pondasinya sudah kuat setidaknya seperti itu. Kalaupun mereka terpengaruh, ada waktunya mereka akan kembali lagi. Jadi itu masa emas yang memang perlu kita tata bersama begitu. Berarti ini kan peran keluarga fundamental di sini.
Ini jika orang tua ini punya waktu yang cukup. Bagaimana jika keluarga, dalam keluarga ini orang tua kan tidak sepenuhnya juga punya waktu yang cukup ya Pak Sis ya. Ada juga yang orang tuanya, papanya kerja, mamanya kerja. Apakah berpengaruh juga? Sebenarnya problemnya bukan di situ. Bukan. Jadi lebih kepada bagaimana relasi orang tua ini di dalam keluarga. Kualitasnya. Relasi, kemudian relasi antar orang tua dengan mereka juga dengan anak-anak. Kasus-kasus misalnya KDRT, ya, baik terhadap pasangan maupun terhadap anak, itu yang membuat kenapa anak-anak lalu menjadi rentan. Kemudian kehilangan figur ayah. Nah, dalam psikologi mungkin selama ini yang diteliti kebanyakan peran ibu. Padahal sekarang ini sudah mulai kita temui ayah itu punya peran utama dalam pengasuhan anak. Justru ketika anak itu masih usia-usia emas yang ini tadi itu begitu, ya, 0 sampai 12 itu. Iya. Nah, ayah malah banyak pergi. Ya. Nah, ini yang menurut saya bagaimana kita mulai harus membenahi keluarga. Kalau nanti Mbak Lia lihat kasus-kasus yang muncul belakangan begitu ya, kan terlihat sekali bagaimana keluarga itu memang lalu perlu dibenahi. Berarti komunikasi utamanya ini di keluarga, kuncinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang broken, kemudian tadi yang disampaikan Pak Sis bahwa bagaimana ada kasus dalam internal keluarga itu berpengaruh juga terhadap psikologi mereka anak-anak sehingga melahirkan mereka untuk susah memfilter. Betul. Pembatinan nilainya tidak terjadi. Nah, itu dia pembatinan nilainya. Sebenarnya masih banyak yang kita mau bahas terkait dengan fenomena yang menjadi miris, terutama di Kota Semarang ini ya Pak Sis ya. Usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu fenomena bunuh diri di kalangan remaja. Pak Sis, kalau tadi sudah segmen 1 kita sudah melihat sebenarnya apa pemicunya. Kemudian yang di segmen 2 ini kita mau tanya lebih jauh. Sebenarnya bisa nggak kita memahami orang-orang yang mungkin punya gejala seperti itu? Karena kalau bagi orang awam seperti saya ini kan tidak tahu kalau misalkan si A, si B, si C punya masalah karena mungkin penampilan luarnya mereka ceria, tapi kan kita tidak tahu apa yang kadang dalam keceriaan itu kan ada yang disembunyikan. Itu gimana Pak Sis? Ya, jadi sebenarnya untuk melihat orang ini bermasalah atau tidak itu relatif agak mudah, yaitu dengan pertama melihat perubahan perilaku. Jadi pasti ya orang-orang yang katakanlah dalam kasus kita sudah punya niatan untuk mengakhiri hidup itu memberi tanda ke sekitarnya, entah sambil guyonan, humor itu mengatakan aku pengen mati saja misalnya sambil ketawa-ketawa. Itu perlu kita anggap serius, ya. Atau terjadi perubahan perilaku yang tiba-tiba misalnya jadi gelisah, beberapa hari sebelum melakukan itu tidak bisa tidur misalnya begitu. Atau perilaku-perilaku yang eksesif, misalnya yang tadinya hanya merokok sebatang ini kok beberapa hari ini banyak sekali begitu ya. Dan keanehan-keanehan yang lain yang tentunya orang sekitar itu sebenarnya bisa aware, bisa mendeteksi, sadar begitu. Apapun perubahan perilaku yang tadinya suka keluar tiba-tiba hanya di rumah misalnya begitu. Atau sebaliknya yang tadinya di rumah kok tiba-tiba pengen keluar. Nah begitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau yang masih sekolah, perubahan prestasi akademik. Dari jadi nilai itu. Yang nilainya baik tiba-tiba meluncur jadi jelek, atau tiba-tiba jadi malas berangkat ke sekolah, atau kalau yang sudah bekerja ya mulai agak malas berangkat bekerja misalnya begitu. Nah itu tanda-tanda yang orang sekitar harus segera menyadari dan melakukan pendampingan, bukan memarahi. Nah problem kita justru dimarahi, ini anaknya tidak sekolah malah dimarahi, bahkan kalau perlu dipukul begitu, padahal dia mungkin punya masalah. Belum sempat keluar, sudah begitu kan ya akhirnya tidak keluar. Makanya lalu muncul kata-kata capek. Ibaratnya belum perang tapi sudah dikebukin gitu ya. Dan untuk seperti sudah ini lelah masih dikebukin, nah itu loh.
sudah lelah terus digebukin seperti itu. Tapi kan orang-orang seperti ini sebenarnya butuh nasihat. Kalau nasihat pada orang yang seperti itu masih mempan atau memang sudah nggak konjak? Nah, kalau kita belajar psikologi perkembangan, usia remaja itu usia evaluasi nilai. Lalu kemudian nilai-nilai itu akan dibandingkan dengan matap, ya. Kemudian mungkin agak berbeda dengan nilai-nilai lama yang diterapkan di keluarga, tapi ini lebih relevan. Selesai, tidak ada masalah, dia akan memasuki kehidupannya dengan baik begitu. Tetapi pada anak-anak yang pembatinannya bermasalah, ya, dia mendapatkan pergaulan lingkungan yang juga tidak membuat dia jadi lebih baik, akhirnya pengaruhnya jadi kuat. Nah, untuk semacam ini tidak bisa dengan nasihat. Udah nggak mempan ya? Karena nasihat itu sudah tidak ada gunanya. Nasihat itu, ajaran itu ketika masih usia mas tadi, usia sampai 12 tahun ya, kita masih bisa beri masukan. Tapi anak-anak remaja malah nanti marah-marah mereka. Kenapa? Mereka sudah tahu. Yang diperlukan adalah untuk orang-orang semacam ini adalah teman untuk mendengarkan yang duduk di samping mereka. Tidak melakukan nasihat, tidak menghakimi, ya, mendengarkan, bahkan kalau mereka menangis ikut menangis bersama mereka. Nah, ini yang menurut saya di masyarakat kita belum sampai di sana. Belum. Stand by you ibaratnya gitu ya. Tapi kalau bagi mereka yang saat ini sedang ada masalah, mungkin mereka menganggap sosial media adalah teman terbaik. Karena melalui sosial media mereka tidak akan merasa dinasehati, tidak akan merasa di ibaratnya digebukin seperti itu. Itu perannya bagaimana media sosial ini? Apakah justru malah memicu mereka untuk lebih ayo lakukan, atau sudah jangan seperti itu, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang sosial media itu kan memang netral ya, tergantung kita pilih seperti apa. Betul. Jadi bisa juga curhat lewat sosial media, tapi memang lalu kita harus hati-hati. Karena kan di dalam psikologi ada namanya terapi menulis atau apa ya. Perasaan diekspresikan tidak ada masalah. Tapi lalu kalau misalnya mendapatkan reaksi yang justru negatif dari seberang sana, itu malah jadi lelah kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konten sosial media tidak pernah bisa kita seleksi. Nah, itu yang juga terutama untuk mereka-mereka yang pembatinan nilainya belum selesai, pengaruhnya jadi luar biasa. Berarti mereka yang rentan sebenarnya jangan jangan. Hindari seperti itu. Atau pilihlah betul-betul media-media yang mendidik. Nah, di sini saya pikir memang peranan Mbak Lia dan teman-teman di media, wartawan dan lain sebagainya, justru saatnya kita mulai mengembangkan, kalau dulu ada jurnalisme damai, ya, jurnalisme yang sehat mental begitu. Jadi kenapa tidak misalnya kalau ada peristiwa semacam ini, kemudian di framing, dibingkai, kasih satu di situ ya, sebelahnya kesaksian, cerita orang yang mau bunuh diri tapi tidak jadi. Kenapa dia tidak jadi? Nah, itu menarik, itu akan menginspirasi juga mereka yang ketika membaca itu lelah, lalu membaca di sampingnya, kenapa saya tidak mau jadi begini? Iya, sebenarnya masih ada harapan. Iya. Gitu. Jadi diimbangi dengan berita yang sejenis tapi positif, nah itu akan menolong. Yang lebih mengedukasi gitu ya, Pak Sis ya. Jadi untuk masyarakat nih sebenarnya bagi mereka yang di luar sana sebenarnya masih ada masalah, yang mereka butuhkan adalah pendampingan. Terutama untuk mahasiswa ini yang kita fokus dalam September 2022 sampai saat ini kan ada 5 nih, lumayan luar biasa banyak ini ya. Kalau 5 tuh udah banyak banget di Semarang. Ini dalam kampus sendiri memang apakah ada ruang untuk mereka konsultasi, untuk mereka cerita tanpa mereka harus khawatir nanti ini bagaimana seperti itu, ada atau tidak, dan itu perlu atau tidak, akan dijawab usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu fenomena kasus bunuh diri di kalangan remaja. Pak Sis, kalau tadi sudah disampaikan, dijabarkan lebih detail terkait dengan pemicu, kemudian pemicu, kemudian
kita bisa melihat deteksi seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, bagi mereka para pelajar, mahasiswa misalkan seperti itu yang punya keluhan seperti itu, apakah pihak-pihak kampus ataukah pihak sekolah punya nggak sih, perlu nggak punya ruang khusus untuk menyediakan ruang konseling bagi mereka yang bermasalah? Iya, saya lihat banyak kampus yang sudah mulai menyediakan layanan konseling untuk mahasiswa. Ya, saya lihat memang sudah banyak begitu, tetapi mungkin tidak banyak kampus yang mencoba untuk layanan konseling ini lebih diperluas dan lebih dispesifikan, ya, dengan misalnya melatih mahasiswa yang punya kerinduan, ya, punya apa ya, keinginan untuk menolong teman-temannya dengan keterampilan konseling. Kalau di kampus kami SCU, ya, itu kita punya lembaga namanya Student Care. Student Care. Ya, di situ memang selain memang ada dosen yang dibekali keterampilan konseling, lalu di atasnya memang ada psikolog yang profesional. Kami juga melatih mahasiswa kami. Jadi ini mahasiswa-mahasiswa yang kita seleksi, mereka punya apa ya, kompetensi yang memang sudah mendasar cukup begitu ya, dari berbagai macam fakultas, karena kan kita tidak pernah tahu ini akan kejadiannya di mana, dan karena mereka sama-sama teman itu pendekatannya menjadi lebih mudah, lebih terjangkau begitu. Nah, ini mereka kita latih. Berarti lebih memahami, ini berarti semacam seperti mereka ini kayak relawan yang akan membantu sesama. Teman, ya. Gitu. Tapi bukan sekedar hanya hati yang mau membantu, mereka diberi keterampilan bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik, ya, bagaimana mereka bisa empati dengan temannya yang bermasalah, sehingga lalu biasanya ketika orang didengarkan, dia merasa tidak sendirian, lalu keinginan untuk mengakhiri hidup itu bisa berkurang dan bahkan menghilang. Mereka punya harapan lagi, ternyata ada yang mendengarkan aku, ada yang stand by me lah ya, setidaknya seperti itu. Dari sekian kasus yang mungkin kita lihat, Pak Sis sudah menceritakan tadi, sebenarnya faktor pemicu utama mereka bunuh diri ini apa sih, Pak Sis? Kalau pemicu ya, jadi bukan penyebab ya ini ya. Itu biasanya stres yang terjadi saat itu, bisa relasi ya dengan pacar, konflik dan lain sebagainya, atau mungkin lalu merasa melakukan kesalahan fatal, misalnya hamil, lalu bagaimana nanti dunianya runtuh, dia tidak merasa ada jalan keluar, orang tua, pinjol. Banyak mahasiswa yang terpikat begini kan tidak mengerti masalah keuangan, ternyata karena akhirnya mencekik dan lain gaya sebagainya. Hidup ini ya kadang Pak Sis ya. Itu juga bisa. Jadi kalau pemicu mungkin menurut saya ada cukup banyak, tapi itu faktor-faktor utama di masa mereka seperti sekarang ini ya, relasi, ya, kemudian pinjol itu tadi, ekonomi atau itu. Konflik keluarga yang memuncak. Itu kan sudah lama, ya. Lalu kemudian tiba-tiba misalnya ayah ibunya mengambil keputusan pisah. Nah, buat anak-anak yang selalu punya mimpi bahwa keluarga itu mestinya satu, ini merusak dunia mereka, menghancurkan dunia mereka seperti kiamat begitu. Nah, ini juga bisa memicu orang untuk lalu membuat keputusan yang nekat. Oke, yang ibaratnya tidak diharapkan seperti itu ya. Untuk faktor penyebabnya ini apa kebanyakan? Kalau tadi pemicu, yang penyebabnya ini? Nah, tadi yang sudah saya katakan, keluarga itu utama. Nah, itu dia, itu ya Pak. KDRT yang dilihat anak-anak melihat waktu mereka masih kecil bagaimana bapak ibunya ya ada KDRT dalam rumah tangga. Bunuh diri itu adalah agresi ke dalam, ya, untuk orang-orang yang tidak berani agresi keluar karena kemiskinan, mereka tidak punya kuasa, menyerang, merusak diri sendiri, mematikan diri sendiri. Tapi kita lihat fenomena yang sekarang ini, banyak anak-anak muda dari keluarga-keluarga yang yang mampu, punya kuasa, agresinya keluar. Lihat, ya kan, berita-berita bagaimana anak muda itu pacarnya dianiaya, dilindas. Oh iya betul. Itu agresi keluar, berupa menghancurkan orang di luar begitu. Itu merupakan pelampiasan. Iya. Nah, kalau ke dalam bentuknya dengan bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Akarnya kembali ke keluarga. Berarti harus fondasinya lebih kuat ini ya, Pak Sis ya. Ini pekerjaan kita bersama, bagaimana orang tua memang tidak ada sekolahnya,
tapi pemerintah, masyarakat dengan kesadaran, sekolah begitu, mulai membuat program-program dengan sadar, terutama yang SD, TK, parenting. Nah, itu dia. Pemerintah support begitu kan, sehingga lalu orang tua yang cenderung hanya melakukan pola-pola yang dulu mereka terima dari orang tua mereka, itu bisa ada kesadaran dan mau berubah. Orang anak yang cenderung dipukul oleh ayahnya ketika masih kecil, ketika dia jadi orang tua, dia akan melakukan hal yang sama pada anaknya. Siapa yang mau menyadarkan ini? Ya pemerintah, lembaga-lembaga yang bersentuhan dengan mereka begitu. Nah, ini yang belum terjadi secara masif. Oke. Berarti memang harus menjadi catatan tersendiri nih ya Pak Sis ya. Pak Sis, kalau kita lihat tadi, semoga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi dan menjadi pembelajaran bagi publik. Banyak hal yang akan kita bahas sebenarnya Pak Sis, tapi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, kita beri kesempatan Pak Sis untuk memberikan pesan dan kesan buat pemirsa sekalian, himbauan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, jadi kita belajar dari kasus-kasus yang terjadi, bahwa bunuh diri itu terjadi karena yang bersangkutan, individunya itu sudah capek, putus asa, dan tanda-tandanya bisa dilihat oleh orang-orang sekitar sebenarnya. Maka lalu belajarlah untuk peka terhadap perubahan yang terjadi pada teman kita, saudara kita, ya siapapun begitu, lalu duduk bersama dengan dia, mau mendengarkan apa yang mau dia kisahkan kepada kita. Kalau perlu dia menangis, ikut menangis bersama dengan dia. Dengan begitu lalu orang ini merasa dimengerti dan akhirnya dia belajar untuk mulai kuat bersama begitu. Oke, terima kasih. Semoga memberikan inspirasi buat semua pemirsa yang ada di sana. Terima kasih atas waktunya Pak Sis. Ya saudara, demikian tadi perbincangan kita dalam Sapa Jateng. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.